Teman cerita, bukan cerita biasa. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Teman Cerita Bukan Cerita Biasa. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya Joan. Kita akan kembali berdiskusi dan juga share soal info-info yang menarik. Nah, kali ini topiknya nih lebih kekinian nih, karena kita akan bahas dalam konteks anak muda, tapi yang tentunya tetap edukatif. Nah, topiknya berkaitan dengan peran komunitas dalam pengembangan soft skill dan juga pengenalan passion bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini saya bersama dengan Kak Neni. Halo Kak Neni. Nah, Kak Neni ini salah satu co-founder dari komunitas yang namanya Dukung. Iya, komunitas yang bergerak di bidang edukasi khususnya untuk anak muda. Kan ini kalau boleh tahu gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Sehat baik, pastinya. Sehat selalu. Kelihatan sih Kak sehatnya. Sehat ya. Oke, mungkin untuk teman-teman semua nih masih banyak yang belum kenal soal Dukung itu apa sih sebenarnya. Walaupun kita tahu itu komunitas, tapi sebenarnya spesifiknya tuh bagaimana nih Kak? Mungkin kan ini boleh jelaskan dulu apa itu Dukung Kak? Oke teman-teman Kak Joan. Jadi Dukung itu komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang edukasi dan self-improvement untuk anak-anak terutama generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, Dukung sendiri menjadi ruang bagi anak-anak generasi muda di Nusa Tenggara Timur ini untuk mengenal passion dan soft skill sehingga nanti pada saat dunia kerja tidak kalah bersaing dengan anak-anak di pulau lainnya. Jadi kurang lebih begitu Kak Joan, Dukung secara garis besarnya. Nah, untuk Dukung sendiri pada saat ini 2023 ini kita sudah punya 21 relawan aktif ya. Punya 21 relawan aktif dan kita punya 4 program tetap Dukung yang akan dilakukan tiap tahunnya. Yang pertama ada Dukung on-site, yang kedua ada mini library online, terus yang ketiga Dukung sharing, yang keempat Dukung improvement. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh relawan-relawan yang ada di Dukung untuk mengenalkan kepada generasi muda di Nusa Tenggara Timur mengenai soft skill dan passion yang ada gitu Kak Joan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, pengembangan soft skill spesifiknya itu. Pengembangan soft skill. Oke, tadi ada juga pengenalan passion nih. Pengenalan passion, iya, karena generasi muda sekarang masih ada yang belum tahu ya Kak, tentang apa sih sebenarnya passion saya sebenarnya passionnya apa, saya bisa menulis atau saya hobinya apa gitu, kadang masih bingung. Masih meraba-raba lah istilahnya. Masih meraba-raba, iya, jadi bingung jadi. Iya begitulah. Kalau kan ini sendiri passionnya apa kalau saya boleh tahu? Passion saya mungkin di belakang layar ya, tapi hari ini disuruh untuk di depan layar, jadi saya agak gugup. Oke, ini first time ya? First time, karena biasanya kerja di belakang layar, tiba-tiba disuruh diundang menjadi narasumber di Teman Bercerita di depan layar. Aduh, gugupnya luar biasa. Mungkin setelah ini juga bisa bantu tim belakang layar nih. Oh boleh. Bercanda. Nah tadi yang saya kutip kira-kira ada 4 program dari Dukung. Yang pertama ada Dukung onsite namanya. Saya tertarik nih, kalau dari namanya onsite berarti langsung di tempat nih. Dukung onsite itu apa sih Kak? Jadi Dukung onsite ini kita para relawan turun ke desa-desa, ke kabupaten-kabupaten untuk mengajar langsung kepada remaja, anak-anak atau teman-teman di usia prakerja mengenai soft skill dan passion tersebut. Kegiatan kita yang terakhir di bulan September lalu mengenai reaching of Lelogama itu di Lelogama khususnya di SD Impres Lelogama dan SMA 1 Amfuang Selatan. Jadi di kelas kecil kita belajar mengenai pengenalan cita-cita. Cara untuk berstorytelling anak-anak. Jadi anak-anak tidak malu untuk maju di depan dan bercerita. Percaya diri lah ya untuk anak-anak. Ya, percaya diri. Rasa percaya diri dibangun waktu masih SD. Iya. Nah, di SMA ini kita khususnya kegiatan kemarin itu kita belajar mengenai public speaking. Jadi supaya anak-anak tidak malu ketika berbicara di depan
tahu cara berbicara yang baik dan benar. Jadi kurang lebih kalau anak-anak SD-nya dibekali dulu biar berani Iya, tampil. berani tampil. Tapi kalau misalnya anak-anak SMA-nya diajari skill-nya gitu. Skill, iya betul untuk sekali, Kak biar Joan. sudah berani bagus gitu Lebih tampilnya bagus dapat. lagi Mantap, untuk, mantap. Nah, kalau misalnya Dukung sudah berjalan sejauh ini, menurut Kaneni dan teman-teman di Dukung berdasarkan pengalaman, seberapa penting sih Kak peran komunitas dalam menjalani isu-isu ini, khususnya isu pendidikan sekarang di NTT? Iya. Menurut saya ya kami di komunitas sangat penting ya, karena isu-isu edukasi sekarang kan banyak isu yang sedang berkembang ya, salah satunya isu pendidikan. Menurut saya ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah, tapi komunitas-komunitas kita sebagai generasi muda juga penting sekali bertanggung jawab untuk lebih peka terhadap keadaan di sekitar. Jadi sangat penting ya, apalagi relawan-relawan sekarang banyak dari anak muda ya, jadi mereka merasa lebih penting, lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar. Iya, jadi istilahnya aware lah dengan situasi-situasi di sekitar. Jadi bukan hanya sekedar menuntut pemerintah nih, tapi kita juga ikut berkontribusi di dalamnya. Iya, betul sekali. Jadi kita tidak hanya pemerintah sudah buat apa, tapi kita juga turun langsung untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Iya, walaupun kapasitasnya mungkin masih tidak kecil, ya. tidak seluas pemerintah lah iya, ya. betul sekali. Tapi sedikit yang diberikan tetap bermanfaat pastinya. Tetap berdampak ya. Berdampak dong tentunya Iya. Kak. Nah, kalau begitu mungkin yang saya mau tahu dari proses-proses itu yang disampaikan bahwa tentu saja penting. Saya mau tahu kira-kira ada tantangan tidak sih Kak di dalam menjalankan program-program ataupun proses bertumbuhnya komunitas ini? Sejauh ini ya kami di komunitas Dukung, menurut saya dan teman-teman untuk tantangannya sejauh ini belum ada, karena selama kami bekerja sama dengan para instansi tersebut masih bekerja sama dengan baik dan dapat menerima dengan baik. Nah, masalahnya itu mungkin ada dari kita sendiri sebagai relawan, bagaimana manajemen waktu, bagaimana untuk mengatur keuangan dalam komunitas tersebut. Kurang lebih begitu sih Kak Joan tantangannya. Karena mungkin kayaknya lebih ke relawannya karena ini soal tanggung jawab sosialnya nih. Ini soal tanggung apalagi jawab sifatnya relawan kan bebas gitu loh, tidak iya. mengekang gitu loh. Betul sekali Kak Joan. Nah, mungkin dari tadi yang saya kutip ada manajemen waktunya. Kalau kan ini sendiri sebagai relawan dan kesibukan utamanya nih, kira-kira bagaimana kan ini manajemen waktunya? Untuk saya sendiri, kita urutkan dari yang paling urgent. Jadi mana nih yang paling penting diselesaikan duluan, baru lainnya disusul-susul. Tapi kadang-kadang juga ya berantakan-berantakan juga, tapi istilahnya tabrak-tabrak masuk iya, aja ya Kak ya. Lagu sekarang ya tabrak-tabrak masuk. Jalannya sekalian. Jalannya sekalian. Oke, mungkin itu kurang lebih tips manajemen waktunya, tapi lebih lengkapnya kayaknya Didukung pasti share soal konten itu nih Kak. Iya, ada. Nanti cek di Instagram Dukung aja. Oke, boleh cek di sosial media Dukung soal manajemen waktu teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi kan ini sampaikan bahwa sekarang banyak anak muda yang punya kepekaan dengan lingkungan sekitar, yang mau bergabung di komunitas dan berkontribusi. Kira-kira menurut yang kan ini lihat sejauh ini, kenapa banyak anak muda yang mau ambil bagian? Dan pengalaman kan ini sendiri, kenapa kan ini mau ambil bagian? Yang pertama, kenapa saya mau ambil bagian ya? Karena menurut saya ya, ketika bergabung di komunitas, ketika ada di komunitas, kita yang pertama dapat ilmu, yang kedua dapat teman. Jadi seteman bercerita dan sepengalaman saya di komunitas Dukung juga dengan teman-teman yang lain, dengan kita berada di komunitas, yang pertama kita tahu cara berorganisasi yang baik, cara mengenal karakter orang. Jadi orangnya karakternya gini, kita bisa menghandle-nya bagaimana. Terus punya relasi yang baik dengan teman-teman. Jadi ketika berada di komunitas kan pasti kita punya teman. Nah temannya bisa kita berteman dengan teman-temannya lagi gitu. Jadi akhirnya banyak teman. Terus kita punya ilmu baru nih. Jadi yang awalnya nggak tahu ini, akhirnya bisa tahu ini. Jadi ada di komunitas adalah sesuatu hal yang sangat bagus ya untuk anak muda, apalagi zaman sekarang, daripada tidur-tidur di rumah, main handphone. Lebih baik ikut kegiatan komunitas, tambah skill,
tambah buat di CV. Betul Jadi sekali, masuk dunia CV. kerja kita nggak bingung, waduh harus menghandle orang bagaimana, Iya, harus setuju. menghadapi atasan bagaimana, itu kurang lebih Kak Joan. Oke, nah itu kurang lebih yang Kak Neni sampaikan soal anak muda harus ambil bagian karena penting nih pengalamannya untuk masuk di dunia kerja nanti. Nah, kira-kira menurut Kak Neni kenapa anak muda sekarang masih banyak juga yang belum mau ambil bagian? Kira-kira kenapa Kak? Kenapa ya? Mungkin yang menurut saya mungkin rasa malas. Pertama itu rasa malas. Yang kedua masih rasa untuk kalau saya melakukan ini manfaatnya apa ya? Atau kalau saya berteman dengan ini buat apa ya? Mungkin masih mempertanyakan apa impact dari saya buat ini, saya buat itu, impactnya apa? Padahal sebenarnya impactnya banyak loh teman-teman. Tapi mungkin teman-teman masih rasa malu, rasa malas bergaul, introvert. Ada yang membungkus dirinya dengan introvert tapi rasa malas sebenarnya. Berkedok malas. Tapi ngomongnya nggak bisa, saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman lainnya karena ini dan lain-lainnya. Padahal kalau join komunitas bisa jadi ekstrovert loh. Masa? Saya betul. mau coba dulu Nanti nih. dicoba betul kakak. Oke, jadi teman-teman yang merasa dirinya introvert atau malas-malasan tapi berkedok introvert bisa tes join komunitas. Nanti dibuktikan yang bertanggung jawab kan ini nih. Kan ini menjamin, menggaransi kalau misalnya join komunitas yang introvert bisa jadi ekstrovert. Tapi join di dukung. Oke, biar sekalian langsung promosi. di-handle oleh saya. Biar langsung bergaul dengan ekstrovert aslinya. Iya, biar langsung di-handle oleh saya. Oke, kalau gitu Kak, yang saya mau tahu kira-kira visi misi atau mimpi besar dari komunitas ini apa sejauh ini? Kalau Giring Niji bilang mimpi adalah kunci. Jadi saya juga mau bilang mimpi kami tuh tidak banyak ya, mungkin cuma 2. Yang pertama adalah dukung bisa menyebarkan materi-materi kita, bisa turun mengajar dan berada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Amin. Bisa membagi materi apa yang kita punya sampai seluruh Nusa Tenggara Timur lah, sampai ke desa-desa terpencil. Jadi semoga setelah ini kita bisa turun dan menjelajahi Nusa Tenggara Timur. Itu aja sih. Itu mimpi besarnya. Itu mimpi besarnya. Yang kecil-kecil ya semoga kita kegiatannya lebih banyak. Amin. Dananya lebih banyak. Relawannya makin semangat untuk berkontribusi. Kalau saya boleh tahu, kalau misalnya bicara soal pendanaan nih, kira-kira sejauh ini dukung masih disupport oleh suatu instansi atau berdiri sendiri atau bagaimana Kak? Seperti yang saya bilang pertama bahwa dukung adalah komunitas non-profit. Sampai sekarang pendanaan kita masih dilakukan dengan yang pertama cari dana. Terus kita masing-masing terutama internal dukung sendiri kita biasanya ada sumbangan sedikit lah dari berkat yang kita punya untuk komunitas kita sendiri sebagai rasa tanggung jawab. Karena kita telah mendirikan komunitas ini, maka kita juga berhak untuk menjalankan komunitas ini melalui sumbangan misalnya dari yang kita punya. Terus biasanya ada sponsorship dari beberapa instansi. Oke. Nah, kalau begitu Kak, kalau misalnya cari dana, itu biasanya teman-teman buat apa nih? Biar sekalian promosi, siapa tahu mungkin ada kegiatan cari dana, teman-teman yang nonton podcast ini bisa bantu support atau mau donasi mungkin di mana gitu loh. Oke. Cari dana kita nih biasanya random ya, biasanya dilakukan cari dana kita biasanya jual makanan. Kita biasanya jual di Car Free Day. Terus yang kedua mengenai rencananya kita kali ini untuk kegiatan di Soe nanti nih, kita akan turun ke Pasar Lili untuk cari dana juga. Untuk donasi nanti di DM aja ke Instagram Dukung. Oke, jadi teman-teman semua yang mau donasi bisa langsung DM Instagramnya Dukung. Nah, mungkin di-spill lagi sekali lagi, nama Instagramnya apa Kak? Nama Instagramnya @doekoeng, Dukung tapi ejaan lama ya teman-teman. Oke, jadi yang mau donasi bisa langsung DM Instagramnya Dukung. Karena pasti teman-teman kontribusi yang teman-teman berikan sesedikit apapun itu pasti bermanfaat buat orang lain. Iya, buat generasi muda NTT nih. Tepatnya buat generasi muda NTT. Nah, kalau misalnya berjalan sejauh ini nih Kak,
ekspektasi apa yang teman-teman didukung rasakan belum berhasil dicapai? Ekspektasi apa ya? Yang pertama adalah kita sangat berharap untuk bisa melaksanakan kegiatan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Misalnya yang dekat-dekat aja dulu. Misalnya Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, TTU, dan arah daratan timur lah ya. Iya, tapi ya itu kendalanya. Yang pertama karena relawan kita adalah mahasiswa dan mahasiswi, maka kita tunggu jadwal libur nih. Jadi waktu libur baru kita isi untuk menjalankan kegiatan dukung onsite itu. Tapi untuk mengenai pembelajaran pembelajaran misalnya manajemen waktu dan lain-lain seperti yang tadi Kak Joan bilang sudah berlangsung tiap hari di Instagram kami. Jadi tiap hari itu ada postingan. Jadi teman-teman nggak usah tunggu Aktif dukung terus onsite. nih. Iya, aktif terus, lihat di media sosial kami didukung karena kami selalu membagikan postingan yang kurang lebih bermanfaat buat pengembangan soft skill teman-teman. Oke, jadi itu ekspektasinya bisa menjangkau seluruh di NTT. Cuman Iya. ya karena provinsi kepulauan jadi Iya, masih kita ada kendala masih- di mobilitas Iya, mungkin mobilitas. ya. Oke Kak, berikutnya soal dukung onsite tadi sempat sharing-sharing sedikit katanya kan ini kalau misalnya belum mau jadi relawan tetap di komunitas tapi mau ikut kegiatan-kegiatannya seperti dukung onsite bisa. Bisa Kak Joan. Mungkin caranya gimana Kak? Nanti teman-teman DM ke Instagram biar nanti admin bantu follow up ke teman-teman. Tapi dalam waktu Desember atau Januari ini teman-teman kurang lebih kegiatannya nanti. Oke, kegiatan yang tadi di TTS ya Kak? Iya, ya? di TTS teman-teman. Oke, itu kurang lebih Kita nanti buka kuota deh buat teman-teman teman bercerita. mungkin spill kuotanya berapa Kak? 5 orang pertama mungkin 5 orang pertama dapat jalan-jalan sekalian berkontribusi ke berkontribusi TTS. aktif, dapat Oke. sertifikat juga biar tambah Betul, teman-teman. CV sebagai relawan. Soalnya sekarang banyak anak-anak muda itu jadi pemburu sertifikat nih. Iya, Soalnya apa-apa sekarang butuh sertifikat Betul sebagai bentuk sekali. bukti nyata kalau pernah melakukan kegiatan ini itu. Iya, betul sekali Kak Joan. Supaya jadi anak muda yang berperan aktif dalam membangun mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Iya, setuju. Indonesia Emas 2045. Nah, sesuai dengan outfit kan ini nih kayaknya ya. Iya. Agak emas mentah nih Iya, kayaknya. emas mentah karena belum diolah, karena belum 2045. Oh, belum 2045. Jadi emasnya belum dilebur dengan belum baik. dilebur dengan baik. Oke. Jadi kita masih membentuk sampai saat ini. Oke, jadi siap mendukung Indonesia siap mendukung, Emas. siap mendukung. Oke, nah mungkin dari diskusi kita kurang lebih soal bagaimana dukung, kemudian bagaimana cara berperan aktif di dalamnya, kemudian peran-peran teman-teman di komunitas, di dalam teman-teman relawan berkontribusi, dan kemudian program-programnya, dan juga mimpi-mimpinya bagaimana. Saya mau mintakan ini kasih satu closing statement atau mungkin ajakan buat teman-teman semua yang masih belum yakin dan masih belum punya rasa ke-trigger nih buat berkontribusi di komunitas. Boleh kan ini? Nah, pesan buat teman-teman yang masih belum mau bergabung di komunitas atau masih ogah-ogahan buat ikut kegiatan, pesannya cuman sedikit sih. Jangan takut untuk mengambil bagian, karena ketika kita mengambil bagian pasti ada saja yang didapat, dalam hal ini ilmu dan pengalaman teman-teman. Oh, jadi nothing tulus lah ya. Nothing tulus, Tidak ada ya. yang dirugikan Tidak dalam ada itu. yang dirugikan. Iya. Jadi teman-teman Mungkin bisa berkontribusi. bermanfaat. Iya, betul sekali. Pahalanya juga Pahalanya dapat. juga dapat. Oke, mungkin itu teman-teman diskusi kita berkaitan dengan komunitas dukung. Nah, sekali lagi saya mau minta teman-teman untuk jangan lupa follow Instagramnya @doekoeng, tulisannya dengan ejaan lama, dukung dengan ejaan lama. Teman-teman bisa cek konten-kontennya, teman-teman bisa cek link di bio-nya, karena seperti yang kan ini sampaikan tadi, kalau banyak program-program yang dipublikasi lewat situ, banyak juga contohnya seperti online library, jadi teman-teman bisa akses e-book gratis di websitenya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau bergabung, jangan lupa chat adminnya. Iya.
Oke, sekian diskusi kita kali ini berkaitan dengan komunitas dukung dan juga bagaimana pemuda berperan aktif dalam mengembangkan soft skill dan juga pengenalan passion di Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin sebagai closing nih Kak, saya mau ajak untuk bilang tagline dari teman cerita. Teman cerita bukan cerita biasa. Teman cerita bukan cerita biasa.